Bayangkan sebuah game sederhana di ponsel tanpa grafis mewah, tanpa cerita panjang, tapi justru berhasil diunduh lebih dari 1 miliar kali di seluruh dunia. Game itu adalah Temple Run yang pertama kali dirilis pada tahun 2011 oleh studio kecil bernama Among Us Studios. Dengan konsep endless runner yang simple, hanya berlari, melompat, dan menghindar, Temple Run bukan hanya jadi hiburan sesaat, tapi juga jadi fenomena global di dunia mobile gaming. Tapi bagaimana mungkin sebuah game kecil bisa menyaingi raksasa industri dan bahkan melahirkan tren baru dalam sejarah game mobile? Apa rahasia di balik popularitas Temple Run dan mengapa hingga kini namanya masih diingat sebagai legenda? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Mulai dari lahirnya game ini, statistik yang mengejutkan, hingga warisan besar yang ditinggalkannya. Di balik kesuksesan Temple Run ada cerita sederhana tentang sepasang suami istri yang nekat membangun studio game sendiri. Mereka adalah Kit Shepard dan Natalia Lakianova. Bersama seorang seniman bernama Kirill Chengov, mereka mendirikan sebuah studio kecil bernama Among Us Studios di tahun 2008. Among Us Studios bukanlah perusahaan besar. Mereka hanyalah studio indie kecil dengan tim yang sangat terbatas. Visi dari studio ini juga sangat sederhana, yaitu menciptakan game seru dan ramah keluarga atau family friendly yang dapat dinikmati oleh semua orang. Yang menarik, Temple Run bukanlah game pertama mereka. Sebelumnya, Among Us Studios merilis beberapa judul kecil, namun belum ada yang benar-benar populer. Tapi ketika Temple Run dirilis untuk iOS pada 4 Agustus 2011, game ini menjadi titik balik yang membuktikan bahwa sebuah game sederhana bisa mengubah nasib sebuah studio indie dan bahkan mencatat sejarah di dunia mobile gaming. Kalau dilihat sekilas, Temple Run terlihat sangat simpel. Pemain hanya perlu melakukan swipe di layar, geser ke atas untuk melompat, ke bawah untuk meluncur, dan ke samping untuk berbelok. Tidak ada tombol rumit, tidak ada kontrol sulit. Semua terasa natural, seolah jari kita memang diciptakan untuk bermain game ini. Namun di balik kesederhanaannya, Temple Run menyimpan rahasia adiktif. Game ini memakai konsep endless runner, artinya tidak ada garis finish. Pemain bisa berlari sejauh mungkin, dan ketika gagal seperti terjatuh atau ditangkap monster, pemain akan langsung tergoda untuk mencoba lagi. Loop gameplay inilah yang jadi kunci kesuksesan Temple Run. Setiap percobaan terasa cepat, penuh ketegangan, dan membuat pemain penasaran dengan skor berikutnya. Semakin sering gagal, semakin besar dorongan untuk mencoba lagi. Formula sederhana ini terbukti berhasil membuat jutaan orang kecanduan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Setelah sukses di iOS, Temple Run akhirnya dirilis di Android pada 27 Maret 2012. Dari sinilah popularitasnya benar-benar meledak ke seluruh dunia. Hampir semua pengguna smartphone saat itu pernah mencoba atau setidaknya mendengar nama Temple Run. Puncak kesuksesan game ini datang pada bulan Juni 2014. Hanya dalam waktu 3 tahun, Temple Run bersama sequelnya sudah menembus angka 1 miliar unduhan di seluruh dunia. Prestasi ini menempatkan Temple Run dalam daftar game mobile legendaris berdampingan dengan Angry Birds yang juga tembus miliaran unduhan. Yang lebih mengejutkan, pada Juni 2014 data statistik resmi menunjukkan betapa gilanya skala fenomena ini. Pemain Temple Run secara bersama-sama sudah berlari lebih dari 50 triliun meter. Kalau dikonversi, itu sama dengan lebih dari 8 kali jarak bumi ke Pluto. Total waktu bermainnya bahkan mencapai 216.000 tahun, dan fitur Save Me sudah dipakai lebih dari 140 miliar kali. Angka-angka ini memang sulit dipercaya, tapi begitulah kenyataannya. Awalnya, Temple Run bukanlah game gratis. Saat pertama kali rilis di iOS tahun 2011, game ini dijual seharga 99 sen. Hasilnya hanya sekitar 40.000 kopi yang berhasil terjual. Angka itu tentu tidak buruk untuk studio kecil, tapi jauh dari kata fenomenal. Namun langkah besar dilakukan. Among Us Studios memutuskan mengubah Temple Run menjadi game gratis. Keputusan ini dianggap cukup beresiko karena pada saat itu game ini terjual cukup baik untuk studio indie. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu game ini bisa diunduh gratis, popularitasnya langsung melesat. Jutaan pemain baru berdatangan dan pendapatan justru melonjak lewat sistem in-app purchase atau pembelian dalam game. Temple Run pun resmi menjadi salah satu contoh paling sukses dari model bisnis premium di industri mobile gaming. Kesuksesan Temple
Run membuat Among Us Studios bergerak cepat. Pada Januari 2013, mereka merilis sequel berjudul Temple Run 2. Kali ini grafisnya jauh lebih indah, penuh warna, dan lebih detail dibanding versi pertama. Dunia game yang tadinya sederhana kini terasa lebih hidup. Bukan hanya tampilan, gameplaynya juga mendapat penyegaran. Temple Run 2 memperkenalkan fitur baru seperti minecart, zipline, hingga power-up tambahan yang membuat pemain punya lebih banyak variasi ketika berlari dari monster penjaga kuil. Namun tidak semua kritik bernada positif. Beberapa review menilai Temple Run 2 tidak membawa inovasi besar. Game ini dianggap lebih sebagai penyegaran visual dengan grafis lebih indah, tapi pada dasarnya masih sangat mirip dengan versi pertama. Kesuksesan besar Temple Run ternyata juga membawa efek samping. Dalam waktu singkat, toko aplikasi dibanjiri game tiruan. Ada yang meniru namanya seperti Temple Guns atau Temple Jump. Bahkan ada yang menyalin langsung gaya grafis dan mekaniknya. Fenomena ini menunjukkan betapa kuat pengaruh Temple Run di awal 2010-an. Namun di antara semua tiruan, ada satu nama yang berhasil menyaingi popularitas Temple Run, bahkan mendominasi di kemudian hari, yaitu Subway Surfers. Game ini membawa formula Endless Runner dengan suasana kota yang lebih ceria, musik energik, serta update rutin yang membuat pemain terus kembali. Meski begitu, Temple Run tetap punya warisan yang tidak terbantahkan. Game ini menjadi standar utama untuk genre Endless Runner. Hampir semua game serupa yang lahir setelahnya selalu dibandingkan dengan Temple Run, menjadikannya tolak ukur yang sulit digeser dari sejarah mobile gaming. Kesuksesan Temple Run juga membuka jalan bagi berbagai spin-off resmi. Salah satu yang paling terkenal adalah kolaborasi dengan Disney lewat Temple Run Brave pada 2012 dan Temple Run Oz pada 2013. Kedua game ini memadukan formula Endless Runner dengan dunia film animasi populer dan berhasil menarik banyak pemain baru. Perjalanan Temple Run tidak berhenti di situ. Setelah sequel dan berbagai versi spin-off, Among Us Studios masih terus mengembangkan franchise ini. Bahkan di tahun 2024, mereka meluncurkan Temple Run Legends, sebuah evolusi baru yang mencoba menghidupkan kembali semangat lama dengan sentuhan modern. Lebih dari satu dekade sejak dirilis, Temple Run meninggalkan warisan besar bagi dunia mobile gaming. Game ini bukan hanya mempopulerkan genre Endless Runner, tapi juga menjadi contoh sukses dari model bisnis free-to-play. Lalu menurut kamu, apakah Temple Run akan kembali menjadi fenomena global seperti dulu? Atau ia akan tetap hidup sebagai legenda yang dikenang generasi gamer pertama di era smartphone? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Atari Jaguar bisa gagal total, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.